The CEO, Pat Gelsinger, abruptly retired this morning. KGW's Pat Doris joins us now. And Pat, this latest news comes as the company faces significant challenges. It certainly does. Intel employees are living right now through one. Pada tanggal 23 Maret 2021, Intel menunjuk Pat Gelsinger sebagai CEO baru dan langsung mengadakan jumpa pers untuk memberikan strategi perusahaannya agar bisa kembali bangkit dari titik terendah selama 20 tahun terakhir. Gelsinger yakin dengan strateginya, terutama Integrated Device Manufacturing 2.0, IDM 2.0, dan ini memberikan harapan yang besar dari Dewan Direksi, investor, dan para karyawannya agar Intel bisa kembali menguasai pasar di bidang teknologi. Namun harapan yang ditunggu-tunggu tidak juga membawa perbaikan di dalam perusahaan tersebut. Bahkan 4 tahun ke depan Intel mengalami penurunan penjualan dan tidak bisa bersaing dengan baik karena strategi yang dijalankan oleh Pat Gelsinger kurang optimal untuk dieksekusi. Dan bagaimana kisahnya? Yuk kita simak video ini sampai selesai. Pat Gelsinger, yang menjabat sebagai CEO Intel Corporation mulai Februari 2020, hingga pensiun pada Desember 2024, membawa sejumlah strategi ambisius untuk membalikkan keadaan perusahaan yang saat itu menghadapi tantangan besar seperti kehilangan pangsa pasar, keterlambatan produksi, dan persaingan ketat dari TSMC, AMD, dan Nvidia. Berikut adalah strategi utama yang diperkenalkan oleh Gelsinger selama masa kepemimpinannya. IDM 2.0, Integrated Device Manufacturing 2.0. Gelsinger memperkenalkan strategi IDM 2.0 yang bertujuan untuk memperkuat posisi Intel sebagai perusahaan yang mengintegrasikan desain dan manufaktur chip. Strategi ini memiliki 3 pilar utama, yaitu 1. Meningkatkan kapabilitas manufaktur internal. Intel berinvestasi besar-besaran untuk membangun dan meningkatkan fasilitas produksi (FABS) di Amerika Serikat dan global, seperti 2 pabrik senilai $20 miliar di Arizona dan fasilitas di Ohio untuk mengurangi ketergantungan pada manufaktur pihak ketiga. Kedua, mendirikan Intel Foundry Services (IFS). Intel bertransformasi menjadi foundry, tidak hanya membuat chip untuk produknya sendiri, tetapi juga untuk perusahaan lain, termasuk pesaing seperti AMD. Ini merupakan langkah besar untuk menyaingi TSMC dan memanfaatkan permintaan global akan kapasitas produksi chip. Ketiga, kerjasama dengan pihak ketiga. Meski fokus pada manufaktur internal, Gelsinger juga memperluas penggunaan TSMC untuk memproduksi beberapa chip Intel, seperti prosesor dengan teknologi N3, agar tetap kompetitif dalam hal kecepatan dan efisiensi. Fokus pada inovasi teknologi dan pemulihan kepemimpinan, Gelsinger bertekad mengembalikan keunggulan teknologi Intel yang telah tertinggal dari TSMC dan Samsung dalam hal proses fabrikasi, node. Dia menargetkan untuk mengejar ketertinggalan ini pada tahun 2025 dengan roadmap agresif. 1. Pengembangan proses seperti Intel 18A, 1,8 nanometer, yang diharapkan menjadi game changer untuk foundry dan produk Intel. 2. Penelitian untuk chip masa depan, seperti teknologi stacking, penumpukan transistor, untuk meningkatkan kepadatan dan efisiensi chip. 3. Ekspansi geopolitik dan dukungan pemerintah AS. Gelsinger memanfaatkan posisi Intel sebagai perusahaan teknologi Amerika untuk memperkuat keamanan nasional dan ekonomi AS. Ia aktif melobi untuk Chips and Science Act yang memberikan subsidi $52 miliar untuk manufaktur chip di Amerika Serikat. Intel menjadi salah satu penerima manfaat terbesar, termasuk hibah $7,86 miliar yang diselesaikan pada 2024. Intel memenangkan kontrak bernilai miliaran dolar dari Departemen Pertahanan LAS untuk memproduksi chip aman, menegaskan peran strategisnya bagi kepentingan nasional. Transformasi budaya dan organisasi. Gelsinger berusaha mengubah budaya perusahaan yang dianggap stagnan menjadi lebih inovatif dan berorientasi pada eksekusi. Ia mengganti hampir seluruh jajaran kepemimpinan senior untuk membawa energi baru, mendorong urgensi dan agresivitas dalam pengembangan produk, terinspirasi dari filosofi pendahulunya Andy Grove, "Only the Paranoid Survive".
Diversifikasi portofolio dan respons terhadap tren AI, Gelsinger mencoba menyesuaikan Intel dengan booming AI, meskipun dengan hasil yang beragam. Mengembangkan GPU untuk AI, seperti Ponte Vecchio, meski tertinggal dari Nvidia. Mengakuisisi perusahaan seperti Tower Semiconductor untuk memperluas kapabilitas foundry. Meski demikian, Intel gagal menghasilkan produk AI yang kompetitif secara signifikan selama masa kepemimpinannya. Efisiensi keuangan dan pengurangan biaya. Menghadapi tekanan finansial, Gelsinger mengambil langkah drastis. Mengumumkan pemotongan 15% tenaga kerja, lebih dari 15.000 karyawan, pada Agustus 2024 untuk memangkas biaya sebesar $10 miliar. Menunda beberapa ekspansi pabrik dan membatalkan proses 20A untuk fokus pada 18A yang lebih menjanjikan. Evaluasi strategi. Meskipun strateginya visioner, eksekusi Gelsinger menghadapi banyak kendala. Intel mengalami penurunan pendapatan sebesar sepertiga menjadi $54 miliar pada 2023. Saham jatuh 66% dari puncaknya pada awal masa jabatannya. Dan IFS belum berhasil menarik pelanggan besar secara signifikan. Dewan direksi akhirnya kehilangan kepercayaan pada rencana turnaround-nya yang mengarah pada pengunduran dirinya pada Desember 2024. Namun, beberapa langkah seperti investasi jangka panjang pada 18A dan dukungan CHIPS Act masih bisa membuahkan hasil di masa depan di bawah kepemimpinan baru. Secara keseluruhan, Gelsinger membawa strategi yang ambisius untuk mengembalikan Intel ke posisi terdepan, tetapi tantangan eksekusi dan dinamika pasar yang cepat memperumit upayanya. Berdasarkan informasi terkini hingga Februari 2025, kondisi Intel Corp menunjukkan tanda-tanda pemulihan setelah masa sulit pada 2024. Meskipun perusahaan masih menghadapi tantangan signifikan dalam kompetisi dan keuangan. Berikut adalah gambaran kondisi Intel saat ini. Kinerja keuangan pendapatan dan kerugian. Pada kuartal ketiga 2024, Intel mencatat kerugian bersih sebesar $16,6 miliar yang merupakan salah satu kerugian terbesar dalam sejarah perusahaan. Namun, laporan pendapatan kuartal keempat 2024 diumumkan pada Januari 2025 menunjukkan perbaikan dengan pendapatan sebesar $13,3 miliar, meskipun masih lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. $15,4 miliar pada kuartal keempat 2023. Ini menandakan adanya upaya stabilisasi. Pengurangan biaya. Intel telah melaksanakan pemotongan biaya besar-besaran, termasuk PHK lebih dari 15.000 karyawan, sekitar 15% tenaga kerja, pada 2024, dengan target penghematan $10 miliar hingga akhir 2025. Langkah ini tampaknya mulai membuahkan hasil dengan margin operasional yang sedikit membaik pada kuartal 4 2024. Harga saham Intel INTC sempat anjlok 60% pada 2024, mencapai level terendah dalam 20 tahun, 19,23 pada Agustus 2024. Namun, pada Februari 2025, saham menunjukkan pemulihan, diperdagangkan di sekitar $22 sampai $23 berdasarkan data pasar terbaru. PostDX menyebutkan kenaikan ini sebagai respons terhadap spekulasi akuisisi dan laporan kuartal 4 yang lebih baik dari ekspektasi. Posisi pasar, persaingan. Intel masih tertinggal di pasar chip AI, di mana Nvidia mendominasi dan kehilangan pangsa pasar di segmen PC, serta pusat data kepada AMD. Produk seperti prosesor Gaudi 3 untuk AI belum mampu menyaingi penawaran kompetitor secara signifikan. Manufaktur, Intel terus berinvestasi dalam strategi IDM 2.0 untuk memperkuat kapabilitas foundry-nya. Meskipun proses 18A menghadapi masalah teknis pada 2024, perusahaan mengklaim kemajuan pada awal 2025 dengan rencana produksi massal pada akhir tahun ini. Ini penting untuk bersaing dengan TSMC. Spekulasi akuisisi.
Ada rumor di media pada Februari 2025 bahwa Broadcom dan TSMC tertarik mengakuisisi Intel dengan kemungkinan pembagian aset perusahaan. Namun, belum ada konfirmasi resmi dan Intel menyatakan fokusnya tetap pada strategi mandiri. Inovasi dan produk. Intel meluncurkan prosesor Core Ultra generasi terbaru pada akhir 2024 yang mendapat sambutan positif untuk efisiensi daya dan kinerja di laptop. Namun, prosesor desktop generasi 13 dan 14, Raptor Lake, masih dikritik karena masalah stabilitas. Divisi Foundry Intel mulai menarik pelanggan eksternal kecil, tetapi belum ada kontrak besar yang diumumkan hingga Februari 2025. Kepemimpinan. Setelah pengunduran diri Pat Gelsinger pada Desember 2024, Intel menunjuk David Zinsner dan Michelle Johnston Holthaus sebagai co-CEO sementara. Transisi ini menciptakan ketidakpastian, tetapi Dewan Direksi tampaknya fokus pada kontinuitas strategi jangka panjang. Prospek 2025, analis memperkirakan Intel bisa mencapai titik balik pada 2025 jika berhasil mengeksekusi rencana Foundry dan mengejar ketertinggalan di AI. Dukungan pemerintah ASN melalui CHIPS Act hingga $8 miliar dan proyek pabrik di Ohio serta Arizona memberikan harapan untuk ekspansi manufaktur, meskipun hasilnya baru terlihat pada 2026 atau setelahnya. Kesimpulan, saat ini Intel Corp berada dalam fase transisi. Ada tanda-tanda pemulihan finansial dan operasional setelah krisis 2024, tetapi perusahaan belum sepenuhnya keluar dari tekanan kompetitif dan masalah internal. Spekulasi akuisisi menambah ketidakpastian, tetapi juga mencerminkan nilai strategis Intel di industri semikonduktor. Secara keseluruhan, kondisi Intel pada Februari 2025 bisa digambarkan sebagai stabil tapi rapuh, dengan masa depan yang bergantung pada eksekusi strategi dan dinamika pasar.